udah bisa kita mulai. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucap basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat kita terima semuanya. Oke, jadi sebelumnya Miss mau nanya nih, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Jadi Miss lihat ini partisipannya ada sekitar 11 orang, dikurangin host dan Miss berarti ada sekitar 9 orang ya pesertanya. Makin hari makin sedikit ya. Jadi kalau misalnya ini, kalau kalian ada waktu, mohon dikabarin teman-temannya untuk dapat bergabung di live teaching kita hari ini, ya nak? Jadi minggu lalu kita udah bahas nih mengenai film apa tuh? Film apa? Dari film Vera. Nah, sekarang kita akan melanjutkan penjelasan dari film Nidaria minggu lalu. Di mana minggu lalu kita udah bahas nih sebagian mengenai karakteristik dari Nidaria. Namun minggu lalu kan belum lengkap karena waktunya yang sudah habis gitu kan. Nah, di sini kita akan memahami beberapa indikator atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian harus mampu memahami metagenesis dari film Nidaria dan juga mampu untuk mengetahui klasifikasi dari Cnidaria ini sendiri. Selain itu, kalian juga harus tahu nih, kelompok dari apa aja sih kelompok-kelompok dari Vermes atau cacing-cacingan. Nah, di mana dari cacing-cacingan tersebut kalian harus tahu nih karakteristiknya dari kelompok platyhelmin, nematihelmin maupun annelid. Baik karakteristik, klasifikasi, dan peranan dari beberapa hewan ini kalian harus mampu untuk mengidentifikasi maupun menganalisisnya nih. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja. Di minggu lalu kita udah bahas nih mengenai karakteristik Nidaria. Di mana kita tahu Nidaria itu berasal dari kata knidos, artinya dia memiliki sel penyengat gitu. Di mana sel penyengatnya ini ada nih yang bersifat racun atau yang berisi racun yang bisa jadi kayak terasa melepuh gini, karena ada di dalamnya cnidae atau nematokis, ya kan, merupakan kapsul besar. Selain itu, kita tahu juga nih bahwa Nidaria terdiri dari 3 lapisan tubuh berupa lapisan epidermis, mesoglea, dan gastrodermis. Dia memiliki sistem sistem pencernaan berupa sistem rongga gastrovaskuler, di mana terdiri dari satu lubang yang sebagai mulut dan juga anusnya, ya kan? Dan dia memiliki sistem saraf berupa jaring-jaringan saraf, baik itu ocellus maupun statokis, ya kan? Dan juga beberapa ototnya masih otot pada epiteliumnya gitu, belum ada sistem yang kompleks, masih sangat sederhana. Ya, di mana struktur rangkanya, walaupun dia udah punya otot nih, tapi kalau untuk rangkanya, dia belum punya rangka sejati nih. Dia masih memanfaatkan tekanan hidrostastik dari air. Jadi kan kalau kita lihat di fase Nidaria ini, dia itu banyak mengandung air, atau banyak mengandung air gitu kan. Jadi proses rangka tubuhnya dapat terbentuk karena adanya tekanan hidrostastik dari air, di mana terbentuklah hidroskeleton ya. Nah, di sini ya. Jadi kita lanjut aja ke reproduksinya nih. Jadi, sebelum kita bahas mengenai reproduksi Nidaria itu memiliki 2 fase hidup. Ada yang 2 fase hidup, baik itu medusa maupun polip, atau ada beberapa kelompok dari Nidaria hanya hidup dalam fase polip aja, ataupun hanya hidup dalam fase medusa saja nih, atau dapat ke dua-duanya. Jadi, kalian harus tahu dulu nih, sebelum kita membahas mengenai metagenesis. Kemarin kita ada bahas metagenesis di lumut dan paku. Waktu kita belajar metagenesis di lumut dan paku, gitu kan, kita tahu bahwa ada pergiliran keturunan dari fase haploid menjadi fase diploid. Namun di Nidaria kita tidak melihat sifat yang itu, namun kita melihat pergiliran dari fase medusanya ke fase polipnya kembali lagi menjadi fase medusa, ya.
Di situ maksud pergilirannya. Ya, ataupun dari cara reproduksi seksualnya ke reproduksi aseksualnya maupun sebaliknya gitu. Jadi biasanya reproduksi nidaria ini terdiri dari dua fase, seksual dan aseksual. Di mana fase seksual biasanya nidaria ini dalam bentuk medusa. Jadi kalian jangan ingat metodologi Yunani ya. Kalau ingat medusa gitu ya. Bukan, di sini fase hidup medusa di sini fase hidup dari nidaria yang bersifat motil atau bergerak bebas ya. Nah, jadi namanya aja udah reproduksi seksual, berarti terjadi proses fertilisasi baik dia secara internal maupun eksternal. Nah, maksud fertilisasi di sini kan kalian udah pada tahu nih, fertil atau fertilisasi. Nah, dia terjadi akibat peleburan gamet jantan dan betina gitu. Namun kalau dia reproduksi aseksual, dia itu biasanya tidak mengalami proses fertilisasi, namun terjadi proses pembentukan tunas baru gitu ya. Nah, jadi yang biasanya ini, yang bisa bentuk tunas ini biasanya ada pada fase polip atau waktu ketika dia berada pada kondisi sesil atau menempel pada substrat. Nah, jadi lihat nih, gimana sih Miss dia dapat membentuk tunas? Nah, jadi kalau kalian perhatikan nih, ini merupakan fase polipnya ya. Yang ini fase medusanya nih. Waktu dia pada fase polip, dia akan membentuk tunas baru. Ini contoh tunas baru awalnya ada 3, namun dia nanti akan membentuk tunas baru. Yang lama-lamaan tunas ini akan berkembang dan akan berjumlah lebih banyak. Ketika dia membentuk tunas baru, dia akan membentuk koloni tunas dari polip. Ketika ada bentuk koloni dari polip, di sini sumber makanan akan melimpah sehingga reproduksi aksesual dapat terjadi jika sumber makanan atau sumber nutrisi dalam kondisi melimpah, gitu ya. Ya, oke. Namun ada beberapa kelompok dari Cnidaria yang tadi Miss bilang, dia tidak mengalami fase medusa dalam hidupnya. Contohnya itu adalah kelompok Hydra. Kelompok Hydra ini dia tidak mengalami proses metagenesis, nggak ada nih dari seksual berupa medusa jadi kelompok aseksual. Namun dia dalam bentuk polip aja nih tetap dari seksualnya menjadi aseksualnya Hydra ya dengan pembentukan tunasnya. Nah, Hydra itu yang gimana, Miss? Hydra di sini ada contohnya yang ini Hydra. Ya, dari kelompok hydrozoa di sini. Jadi, tadi Miss bilang nih bahwa ada pergiliran keturunan dari fase seksual ke aseksual berupa medusa ke fase ke dalam bentuk polip, balik lagi ke fase gitu pergiliran keturunan cycle ya kan atau gitu fase berulang gitu ya kan. Nah, jadi tadi kita mulai dari fase seksual, terjadi fertilisasi ini antara fase medusa. Jadi dia melibatkan dua ubur-ubur nih. Kalau dia fase medusa biasanya yang kelompok yang dia kelompok memiliki fase medusanya biasanya kelompok Scyphozoa sama Cubozoa yang berupa Aurelia auriculata yang biasa kalian lihat di pantai maupun dia yang kelompok ubur-ubur kotak gitu ya. Nah, jadi di sini Miss ambil kelompok dari contoh Aurelia auriculata di mana dia ada yang jantan dan ada yang betina. Yang jantan menyumbangkan sperma, yang betina menyumbangkan ovum. Sperma dan ovum bertemu melakukan fertilisasi atau peleburan membentuk zigot. Di mana biasanya kelompok Aurelia auriculata ini melakukan fertilisasi secara eksternal. Namun ada beberapa dari kelompok Cnidaria dia yang mengalami fertilisasi secara internal gitu ya. Tapi umumnya dia eksternal. Tahu kan? Ada yang tahu arti fertilisasi secara eksternal? Fertilisasinya kalau eksternal tubuh. Di luar tubuh induknya gitu kan, di luar tubuh individunya gitu kan, atau terjadi biasanya di air, medianya berupa air. Kalau di Aurelia auriculata ataupun ikan, biasanya kita paling sering ingat itu di ikan ya. Jadi tadi kan udah dalam bentuk zigot nih setelah hasil fertilisasinya.
Nah, zigot tadi akan berkembang membentuk planula, di mana dia berupa larva yang memiliki sesil. Ketika dia dalam bentuk larva yang memiliki sesil, otomatis dia bisa bergerak kan? Nah, dari bergerak tadi dia akan berkembang membentuk polip muda, ya. Nah, polip muda tadi akan berkembang lagi nih. Nah, polip muda tadi akan berkembang membentuk tunas. Berarti di sini terjadi proses di sini terjadi reproduksi secara aseksual, ya kan? Nah, terbentuk individu baru tanpa adanya proses fertilisasi, ya kan? Terbentuk tunas lagi, yang tadi awalnya polipnya itu cuma satu, itu tunasnya satu bentukannya, sekarang udah ada 4, ya. Nah, gitu. Ini secara umum. Namun, lihat, secara umum nih, ini biasanya di kelompok kelompok nih, ada di kelompok hidrozoa, antozoa nih, yang tadi dia memiliki fase polip yang sederhana. Namun kalau di Aurelia auriculatanya, fase larvanya tadi dia itu cuma sampai di fase larva berupa sesil. Nanti larva berupa sesilnya ini tidak secara sederhana bisa membentuk polip. Namun dia akan berkembang membentuk skifistoma, di mana spikistoma tadi ini akan berkembang nih menjadi strobila, di mana strobila ini nanti akan mengalami fase genetatif membentuk evira. Evira tadi. Jadi ini kalau kalian perhatikan, strobila ini kan banyak nih lembaran-lembarannya. Beberapa bentuk strobila tadi akan melepas, ketika dia lepas, dia itu yang disebut evira. Beberapa evira tadi akan membentuk individu baru berupa ubur-ubur nih, atau Aurelia auriculata atau Aurelia sp. Banyak nih contohnya nanti. Ya. Kira-kira paham? Dari zigot membentuk planula mengalami fase polip atau reproduksi secara aseksual. Masuk lagi fase medusa mengalami proses reproduksi secara seksual, peleburan gamet gitu ya. Nah, yang ini biasanya sering nih kalau kalian nanti di kelas 12 di soal UTBK gitu kan. Dulu di soal UN ada nih fase hidup berupa evira. Itu di fase hidup yang mana nih? Gimana nih gitu. Ada beberapa soal ya. Gitu. Jadi yang ini kalau yang ini kan mudah ngingetnya. Coba ingat aja dari bentuk skifistomanya, strobila dan evira. Jadi skifistoma dulu, strobila, terus evira. Gitu ya, Nak? Oke. Sedangkan klasifikasi Nidaria ini, dia ini terbagi menjadi 4. 4 di mana dia kelompok hidrozoa, antozoa, skipozoa, dan kubozoa. Dari kemarin mungkin Miss bahasnya mengenai ubur-ubur doang nih, dari kelompok skipozoa atau Aurelia auriculata, Aurelia sp, dan lain-lain ya. Dia kalau misalnya bentuk ubur-ubur, lihat nih ada bagian yang kayak apa namanya, kayak wali namanya, bagian kepalanya gitu kan. Namun kalau biasanya yang hidrozoa, ada contohnya hidra, yang ini dia tidak mengalami metagenesis kan, atau obelia yang ini nih. Kalau obelia mengalami fase hidup apa tadi? Fase hidup, kita lihat aja perbedaannya ya. Kalau dia obelia, dia mengalami polip dan medusa atau keduanya ya. Metagenesisnya, kecuali hidra ya. Namun kalau obelia tadi mengalami, sel gonadnya berasal dari sel epidermis. Kita lihat nih perbedaan dari keempat kelas tadi. Hidrozoa contohnya tadi hidra dan obelia, skipozoa, aurelia, dan pelaria. Di sini ada pelaria nih. Kubozoa dia tadi nih, yang ini, yang dia ubur-ubur berbentuk kotak. Lihat perbedaannya. Jadi dia bentuknya lebih kotak nih. Terus dia siap itu kalau kalian perhatikan tentakelnya dari tentakelnya ini lebih ramai jumlahnya dan lebih panjang ya. Tuh kubozoa. Nah, jadi dari keempat kelompok ini yang tidak mengalami metagenesis itu kelompok antozoa dan satu contoh spesies dari kelompok hidrozoa berupa hidra. Untuk fase dominannya yang hanya dalam bentuk polip itu cuma di antozoa juga nih. Tapi untuk yang lain-lainnya masih kalau fase dominannya itu ada kubozoa, dan medusa, kubozoa dan skipozoa.
Kalau hidrozoa ada yang dua-duanya, ada yang satu, gitu ya. Biasanya untuk kelompok Cnidaria hidupnya itu rata-rata di mana nih? Di air laut. Nah, cuman ada kekhususannya nih. Kalau kelompok hidrozoa ada yang hidupnya di air tawar. Di anthozoa biasanya dia suka nih yang tinggi kadar zat kapurnya. Sebab kalau kita perhatikan, anemon laut, terumbu karang, dia kan tinggi akan kalsium karbonat gitu kan. Nah, yang ini nih ya. Nah, sejauh ini untuk kelompok Cnidaria paham, Nak? Paham, Miss. Paham ya? Miss ngomongnya cepat karena materinya lumayan banyak nih ya. Oke, jadi kita masuk nih ke kelompok filum. Ini bukan filum ya, ini pengelompokan aja secara sederhana. Vermes. Kalau kalian dengar kata vermes, itu berarti cacing-cacingan. Emang cacing banyak ya, Miss? Gitu. Mungkin ya. Jadi cacing itu ada yang hidup di tanah secara terestrial, ada yang hidup jadi sebagai parasit, ataupun ada yang hidup di akuatik nih, di air gitu. Jadi ada 3 kelompok dari vermes: Platyhelminthes, Nemathyhelminthes, dan Annelid ya. Atau Nemathyhelminthes ini nanti sering juga disebut sebagai nematoda ya. Jadi kalian jangan bingung kalau ada istilah nematoda ya. Kita lihat nih, kita mulai dari filum cacing yang paling sederhana yaitu Platyhelminthes. Kenapa nih Miss bilang Miss sebutkan bahwa Platyhelminthes ini merupakan cacing yang paling sederhana nih? Karena coba kita lihat dari arti namanya platy. Platy artinya pipih. Jadi helminthes itu artinya cacing. Platyhelminthes berarti cacing pipih. Jadi maksud kata pipi di sini itu menggambarkan tubuhnya, pipih gepeng gitu loh, tipis ya kan. Dan juga apa yang menyebabkan dia dikatakan sebagai cacing yang sangat sederhana kalau dibandingkan dengan filum cacing lainnya, baik itu nematoda sama annelida, karena dia struktur tubuhnya berupa tripoblastik acelomata. Ada yang ingat apa arti tripoblastik acelomata? Ada yang ingat? Yang sudah memiliki 3 lapisan tubuh, Miss. Namun tidak memiliki rongga tubuh ya. 3 lapisan tubuh namun tidak memiliki rongga tubuh. Acelom. A tidak, celomata rongga tubuh gitu ya. Jangan lupa. Jadi kenapa dibilang dia tidak memiliki 3 lapisan tubuh? Karena dia memiliki lapisan epidermis, ya, lapisan mesokim, lapisan kedua, dan lapisan gastrovaskuler atau lapisan pencernaannya. Ya gitu. Jadi kalau kalian perhatikan nih, ini nih yang disebut cacing pipih atau dari kelompok Turbellaria, contohnya ada Planaria nih, ini Planaria. Jadi di sini kalau kalian lihat, dia itu memiliki sistem pencernaan gastrovaskuler, ya. Maksudnya gimana, Miss? Jadi sistem pencernaannya tadi dia cuma memiliki satu lubang yaitu berupa mulut dan anus. Namun kalau kita lihat nih, dia memiliki karakteristik yang lumayan spesial nih. Dia memiliki faring berotot berupa proboscis. Jadi faring ini dapat memanjang dan keluar nih. Jadi dia lebih kayak kalau kita lidah gitu kan, lidah kita dapat kita julurkan. Namun kalau faring berotot atau proboscis ini dapat keluar, ya kan? Untuk menangkap makanan atau memperoleh makanannya, gitu ya. Jadi kalau kita kan bukan, faring kita di dalam terus. Kalau mereka tidak, gitu ya. Selain itu, dia juga sistem pernafasannya, ada sebagian mengatakan bahwa sistem Platyhelminthes ini belum memiliki sistem pernafasan. Namun, sistem pernafasannya itu mengandalkan seluruh bagian permukaan tubuhnya. Dia dapat melakukan pertukaran gas secara sederhana melalui proses difusi, ya.
difusi. Jadi dia itu tergantung konsentrasi nih yang di dalam dan di luar tubuhnya, ya. Itu. Nah, terus dia juga tidak memiliki sistem peredaran darah. Namun dia sudah memiliki sistem saraf berupa ganglion. Di sini ada ganglia cerebral. Maksudnya gimana, Miss? Nah, dia memiliki sistem saraf berupa tangga tali. Lihat ini, tangga tali. Ini yang dimaksud tangga tali. Ada kayak tangganya nih. Ada dari pertanggaan atau tahap-tahapannya, di mana ganglianya berjumlah sepasa atau ganglionnya. Itu ya sistem saraf pusatnya. Nah, sedangkan untuk sistem ekskresinya, dia termasuk protonefridia. Maksud protonefridia ini gimana, Miss? Nah, protonefridia atau dia memiliki sel api yang disebut juga sebagai flame cell yang membantu dalam proses osmoregulasi secara sederhana. Jadi, namanya sistem ekskresi, dia akan mengeluarkan sisa-sisa cairan tubuh atau mengontrol keseimbangan tubuhnya. Nah, dan juga dia reproduksinya bersifat hermaprodit atau di dalam satu tubuh individu dia memiliki dua kelamin atau dua kelamin baik itu betina maupun jantan. Itu ya, Nak. Jadi kalau untuk klasifikasinya, klasifikasi pada kelompok Platyhelminthes itu dibagi menjadi 4. Turbellaria, Trematoda, Cestoda, dan Monogenea. Ya, ingat Turbellaria, Trematoda, Cestoda, dan Monogenea. Nah, kita lihat nih apa sih bedanya mereka. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dari yang paling yang dia tidak parasit, ya. Itu Turbellaria, hidup parasit atau non hidup bebas atau non parasit. Biasanya ini kalian lihat di sungai-sungai yang masih belum tercemar. Makanya dia disebut sebagai bioindikator lingkungan sungai atau perairan, gitu ya. Nah, dia tidak memiliki inang, namun kalau kalian perhatikan nih, ini nih struktur tubuh dari dari planaria. Nah, dia memiliki silia nih, ini rambut getar untuk bergerak. Jadi tubuhnya ini dikelilingi oleh silia, namun di sini nggak nampak ya. Nah, selain itu, dia juga memiliki mulut tadi di bagian ventral, di bagian belakang. Nah, ini kan anterior, ini ventral gitu ya. Nah, jadi dengan proboscis atau otot, ya kan, otot taring. Nah, dia juga memiliki sel rhabdid nih untuk menghasilkan di bagian sini menghasilkan mukus. Nah, kalau kalian lihat nih, ada yang kayak bentuk mata, nah, disebut juga sebagai eye spot atau disebut yang berfungsi sebagai fotoreseptor. Kalau udah dengar kata fotoreseptor berarti dia apa nih? Menangkap rangsangan cahaya, gitu ya. Ya. Nah, untuk Turbellaria aman? Paham ya, Nak? Dia tidak parasit, tidak memiliki inang, ya. Namun dia memiliki, kalau dari struktur tubuhnya, dia triploblastika mata dan lain-lain ya. Kalau Trematoda, lihat, dia ini termasuk endoparasit. Apa, Miss, arti endoparasit? Endo artinya di dalam kan? Parasit berarti merugikan makhluk hidup lain. Berarti dia merugikan makhluk hidup lain di dalam tubuh inangnya atau makhluk hidup yang ditumpanginya. Nah, gitu ya. Contohnya ada cacing darah, cacing hati, gitu ya. Nah, di sini Miss ambil contohnya dari cacing hati atau bisa disebut sebagai Fasciola hepatica. Nah, di mana cacing hati atau Fasciola hepatica ini, dia membutuhkan dua inang sebagai inang perantaranya dan inang primernya. Di mana inang perantaranya ini bersifat untuk tempat dia melakukan reproduksi secara aseksual dan inang primernya ini untuk melakukan reproduksi secara seksual, gitu ya. Nah, kita lihat nih. Oke, kita mulai aja langsung ke siklus hidup dari kelompok Fasciola hepatica nih. Nah, kita lihat ya. Jadi manusia maupun hewan
maupun hewan baik itu kambing maupun sapi, mereka kan kita kan menghasilkan feses nih. Feses kita tadi, kalau kita salah satu agen yang sudah terinfeksi oleh Fasciola hepatica, kita memiliki feses yang di dalamnya itu terkandung telur-telur dari Fasciola hepatica, di mana nanti telur-telur ini akan berkembang membentuk mirasidium. Mirasidium tadi akan terbawa oleh aliran air, biasanya nih ada di bagian kalau yang banyak siputnya kan di sawah nih. Nah, di sawah tadi ada beberapa kelompok siput. Siput tadi akan menjadi inang perantara dari pertumbuhan larva mirasidium. Jadi dia masuk ke dalam tubuh siput siput bukan siput ya nak, siput dalam bentuk mirasidium yang akan berkembang dari mirasidium tadi awalnya yang memasukinya akan membentuk sporokista. Sporokista nanti akan berkembang membentuk redia akan membentuk serkaria. Nah, kalau kalian lihat nih, di serkaria ini dia memiliki flagel. Nah, jadi serkaria ini merupakan bentuk larva yang dapat bentuk larva yang hidup bebas atau dapat bergerak sendiri. Nanti bentuk serkaria ini akan menempel pada tumbuhan yang berair atau biasanya di selada, di makan makanan lalapan yang jarang kita masak duluan nih, ya kan? Nah, jadi serkaria tadi akan berkembang nih di sini, membentuk metaserkaria. Di dalam metaserkaria ini terdapat kista. Kista tadilah yang akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Masuk ke dalam tubuh manusia maupun hewan. Biasanya menyerang organ hati melalui sistem peredaran darah. Dia masuk ke dalam sistem peredaran darah dan menyerang organ hati, gitu ya nak. Jadi diawali dari fase telur, berkembang menjadi mirasidium, mirasidium menginfeksi siput, berkembang menjadi sporokista, redia, serkaria, keluar dari tubuh siput melalui perantara air dalam bentuk serkaria, masuk di dalam tubuh tumbuhan membentuk metaserkaria. Nah, di dalam metaserkaria ada kista yang akan masuk ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah dan akan melakukan reproduksi seksualnya di dalam organ hati, baik itu sapi maupun kambing ataupun manusia, ya. Ya. Oke. Oke, kalau misalnya dilihat dari arti nama ya, trematoda, itu artinya dia memiliki dua alat isap atau oral shaker, dua alat isap. Jadi ada jantan, biasanya di dalam satu spesies itu biasanya tumpang tindih dengan spesies betinanya. Nah, kalau di trematoda, betina itu lebih kecil daripada yang jantan, sebab betina itu biasanya menumpangi tubuh yang jantan. Di sini karena hasil mikroskopik, jadi nggak begitu kelihatan ya gimana tumpang tindih hidupnya. Oke. Yang ini ada cacing pita. Cacing pita ini biasanya ada di dalam tubuh manusia hidupnya, ya, di tubuh kita kalau kita terinfeksi. Jadi dia ini memiliki inang perantara berupa sapi maupun babi. Maksudnya gimana, Miss? Jadi sapi maupun babi tadi kita langsung sebelum kita ke sini, Miss jelasin secara sederhana dulu struktur tubuhnya ya. Jadi cestoda ini dia struktur tubuhnya tersusun atas proglotid atau segmen palsu. Ingat ya, untuk kelompok platyhelminthes dia merupakan cacing yang belum memiliki segmen tubuh. Namun untuk cestoda dia ada segmen palsu. Kalau kata palsu berarti tidak ada ya, pura-pura aja gitu ya. Dalam bentuk proglotid. Proglotid itu yang mana, Miss? Ini nih, yang ini. Satu petak-petak ini merupakan proglotid. Semakin jauh proglotid ke arah lehernya, berarti usia dari cacing pitanya makin dewasa atau makin lebih tua gitu ya. Selain itu, di bagian anteriornya kalian akan menemukan bagian scolex. Bagian scolex ini, anterior ini bagian scolexnya yang terdiri dari
shaker, yang ini shakernya, yang ini rosteliumnya. Lihat ya, yang ini shaker, rostelium. Shaker berfungsi sebagai alat penghisap. Namun kalau rostelium dia mengikat. Nah, dia biasanya menghisap dan mengikat di bagian mana nih, Miss? Nah, dia akan mengikat dan menghisap di bagian usus, baik itu sapi ataupun babi ataupun nanti di manusia. Biasanya hidupnya berlangsung di bagian usus halus manusia, ya. Nah, lihat lagi nih. Nah, jadi kita lihat langsung ke metagenesisnya aja ya, Nak. Nah, jadi kalau kalian lihat nih, jadi kita mulai dari sini. Oke, jadi kita ada beberapa contoh nih, ada Taenia solium, Taenia saginata, dan lain-lain. Baik itu Taenia. Jadi solium itu ada di sapi, saginata itu ada di babi, ya. Nah, jadi gini nih, larva dari Taenia saginata ini berupa, nanti dia sama nih, dia dari feses manusia. Nah, dia masuk, biasanya kan sapi ataupun babi makan rumput ataupun mengandung yang ada tanah yang mengandung dari telurnya tadi nih, larvanya nanti telurnya tadi akan berkembang membentuk onkosfer. Onkosfer tadi itu tinggalnya atau menempati bagian otot-otot yang ada pada babi maupun sapi. Gimana sih bisa manusia terinfeksi gitu kan? Jadi larva dalam bentuk onkosfer tadi akan berkembang membentuk cysticercus. Jadi kalau dia udah dalam bentuk cysticercus, dia itu sudah menyelingkupi seluruh tubuh dari inang perantaranya nih. Jadi di otot-ototnya, biasanya kita kan mengkonsumsi daging nih, baik kalau misalnya kita yang muslim kita mengkonsumsi daging sapi nih. Namun kalau cara pengolahannya belum tepat atau masih belum matang, lama-kelamaan nanti apa nih yang terjadi? Kalau dia dalam pengolahan yang tidak matang, larva tadi, Cysticercus ini akan masuk ke dalam tubuh manusia dan akan mengalami proses reproduksi ya di dalam usus halus kita. Gitu ya, Nak? Yang terakhir ada monogenia. Kalau kalian pernah menjumpai ikan yang dia itu memiliki bintik-bintik putih, dia itu bisa jadi terinfeksi oleh jamur maupun kelompok dari cacing pipi, yaitu monogenia. Ya, di sini ada salah satu agen penginfeksinya itu Neobenedinia girella. Kalau kita lihat dari struktur tubuhnya, dia memiliki bagian protohaptor atau alat isap yang ini, alat isap yang dua ini, dan yang ini mulut, yang ini prohaptor, ya, alat isapnya yang dua bintik yang ini, biasanya ini menjulurnya ke sini, ini alat isapnya, yang ini bagian mulutnya, sedangkan bagian yang paling bawah ini, atau bagian posteriornya, disebut sebagai ophishaptor, sebagai alat menempel, ya. Gimana, Miss? Jadi, biasanya ini ada beberapa, ini siklusnya berulang ya, ada beberapa jenis ikan yang sudah terinfeksi nih oleh monogenia. Jadi dia akan menghasilkan telur, soalnya dia mereproduksi kan. Telur tadi akan berkembang membentuk larva. Larva tadi ketika dia sudah memiliki sesil, memiliki sesil, dia akan berkembang membentuk onkomiracidium yang ini. Onkomiracidium yang dapat bergerak nih, menempel ke tubuh ikan. Ketika dia sudah menempel ke tubuh ikan, dia sudah siap melakukan reproduksi. Itu ya, Nek, secara sederhana. Jadi dia tidak di dalam, namun di luar tubuh atau di bagian kulit dari ikannya. Makanya dia disebut sebagai ektoparasit. Itu ya, Nak. Dari keempat tadi, ada yang tidak parasit dari kelompok apa kira-kira? Ada yang ingat? Kelompok dari Platyhelminthes. Turbellaria, Miss. Turbellaria. Benar ya, Turbellaria. Namun kalau dia yang endoparasit ada kelompok apa? Dermatoda dan Cestoda, Miss. Cestoda. Sedangkan yang ektoparasit ada kelompok monogenia, Miss. Itu ya, Nak. Dan monogenia ini nggak perlu inang perantara ya, tidak memiliki inang perantara. Kalau tadi Dermatoda dan Cestoda kan membutuhkan inang perantara, gitu ya, Nak. Oke.
Coba kalian jawab soal yang ini. Di bawah ini karakteristik cestoda ditunjukkan pada opsi yang mana kira-kira? Yang A, endoparasit tubuh pipi tanpa segmen, memerlukan inang perantara dan intermediate. Miss. Yang A ya. Nah, kalau yang lainnya itu tidak tepat, sebab yang lainnya itu ada yang ekto. Jadi walaupun dia tubuhnya memiliki segmen palsu, namun dia termasuk tidak memiliki segmen. Jadi jawabannya yang A. Oke, kira-kira untuk Nidaria dan pelatih Helmintas ada pertanyaan, Nak? Tidak, Miss. Tidak? Oke, Miss harap kalian untuk besok belajar mengenai nematoda dan Annelida karena waktunya tidak cukup, kita tidak sempat untuk membahas 2 film tadi. Jadi sekian dari Miss. Mari kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini berkah ya, Nak. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.